Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu fitnatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita berdoa. Allahumma inni a'udzu bika an a'udilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw udlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Iqra. Mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin masyaa'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim aw kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu kadzalika minasyahidin. Hadirin hafizahullah, saudaraku hadirin bapak-bapak, ibu adik-adik dicintai Allah insyaallah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus-menerus kita aturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada
manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yang memiliki pujian di langit dan di bumi, yang selalu ditunggu kehadirannya, ialah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salam dan salawat yang selalu membasahi lisan kita kelak akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah begitu cinta kepada kekasih. Allah begitu sayang kepada Rasul. Bahkan Allah meletakkan Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya anugerah yang terbesar yang dianugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Allah menjadikan kepada seluruh manusia dalam hidupnya nikmat yang tiada bandingannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ali Imran 164. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa di antara sekian nikmat, di antara sekian anugerah yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa, dan belum ada nikmat yang bisa menandingi kecuali kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Begitu hebat cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW sampai Allah yang Maha Agung memuji kekasihnya dengan keagungan yang luar biasa. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin 'azim, itu di atas akhlak yang azim, di atas akhlak yang agung. Kalau yang Maha Agung itu memuji seorang makhluk yang bernama Muhammad ibn Abdullah dengan sebuah keagungan, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang bisa menandingi kehebatan sang makhluk ini, karena telah mendapatkan pujian yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Karena itu kalau kita memuji Nabi Muhammad, itu belum ada apa-apanya dengan pujian Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah begitu cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saking cintanya Allah kepada kekasihnya, saking hebatnya rasa sayang Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pernah suatu saat dalam riwayat Amr bin As, beliau bercerita bahwa beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW membacakan sebuah ayat, Rabbi innahunna adbarna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini ayat adalah keluh kesahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melihat umatnya banyak yang berdosa, maka Nabi Ibrahim mulai mengangkat tangan kepada Allah Rabbul Alamin, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini tertera bahwa dalam surat Ibrahim ayat 36, Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran. Tuhanku, mereka manusia telah banyak menyesatkan umatku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kalau mereka mengikuti aku Allah, sesungguhnya itu golonganku. Wa man asani, dan kalau umatku itu durhaka kepada diriku, fa innaka ghafurur rahim. Ampuni Allah, ampuni mereka. Mereka sesat itu karena orang lain, bukan karena keinginan sendiri. Ampuni mereka. Ini keluh kesahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah terkait umatnya. Tapi Allah tidak menjawab.
Allah tidak memberikan jawaban apakah permintaan Nabi Ibrahim agar umatnya itu kemudian diampuni itu akhirnya diterima sama Allah. Ternyata sampai Nabi Muhammad SAW membaca ini ayat, itu belum ada jawaban dari Allah bahwa umat Nabi Ibrahim itu akan diampuni dari segala dosa-dosa. Tak lama kemudian Nabi Muhammad membaca keluh kesahnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga berkeluh kesah terkait dengan umatnya yang bermaksiat, umatnya yang banyak dosa. Nabi Isa berkata kepada Allah dalam surat Al-Maidah 118, "In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kata Allah Rabbul Alamin yang dalam pernyataan Nabi Isa alaihissalam, "In tu'adzibhum," wahai Tuhan, kata Nabi Isa, kalau engkau mengazab mereka, kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu masih hamba-hamba jua. Wa in taghfir lahum, kalau engkau berkenan mengampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana untuk berkenan mengampuni dosa-dosa umatku tersebut. Ini permintaan dan munajat Nabi Isa alaihissalam kepada Allah supaya umatnya itu diterima ampunannya, istighfarnya. Dan dengan merengek-rengek Nabi Isa berkata, "Wa innahu fir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau berkenan mau mengampuni mereka Tuhan, sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana, maha perkasa lagi bijaksana. Tapi ternyata apa? Allah juga tidak kunjung menjawab permintaan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW melihat Allah tidak menjawab permintaan Nabi Ibrahim terkait dengan umatnya, melihat Allah tidak menjawab permintaan Nabi Isa terkait dengan umatnya yang berdosa, maka farafa yadayhi, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Allahumma ummati fabaka." Maka Nabi berkata kepada Allah, "Tuhanku, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan nasib umatku? Umatku bagaimana nasibnya?" Fabaka. Maka Nabi Muhammad SAW menangis, menangis Nabi Muhammad SAW. Dan tangisan Nabi Muhammad SAW membuat Allah bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Apa yang terjadi pada diri kekasihku ya Jibril?" Bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah yang kasih tahu kepada kita supaya kita membaca bagaimana bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah berkata kepada Jibril, "Jibril, apa yang terjadi terhadap kekasihku Muhammad sampai menangis?" "Idhab ila Muhammad ya Jibril." Pergilah kau ke Muhammad dan tanyakan, "Ma yabki, kenapa dia menangis?" Maka Jibril pun turun dan menemui Rasulullah Muhammad SAW. Dan Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan beritanya, memberikan informasi kenapa dirinya menangis. Kemudian Nabi bercerita bahwa saya barusan membaca firman Allah surat Ibrahim 36 tentang keluh kesahnya Nabi Ibrahim kepada Allah terkait dengan dosa-dosa umatnya, tapi ternyata Allah tidak berkenan memberikan ampunan terhadap umatnya. Dan bercerita kemudian melanjutkan ceritanya bahwa Nabi Isa pun memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa umatnya, tapi sekali lagi Allah tidak kunjung memberikan ampunan dan jawaban terhadap permintaan Nabi Isa akan ampunan umatnya. Maka bagaimana dengan umatmu wahai Jibril? Umatku wahai Jibril. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutin, kata-kata ummati yang di sakratul mautnya Rasulullah Muhammad SAW itu cuma saya baca di Turatul Nasihi, di kitab-kitab hadis-hadis yang sahih itu tidak pernah saya dapatkan. Ketika teman bertanya kepada saya, "Ustaz, cerita Nabi Muhammad SAW yang kemudian membaca di akhir ayatnya beliau menyebut umat, itu memang ada, riwayat ada, tapi la aslahu, tidak ada asal usulnya. Itu ada di kitab Turatul Nasihi. Yang ada kata-kata umat itu ada di dua tempat. Yang pertama, ini tadi yang saya bacakan, riwayat dari Amr bin As, ini hadis sahih. Terus yang kedua, ketika berada di samping Sirat,
Jadi jembatan antara surga dan antara surga, jembatan yang menyeberangi neraka. Itu ketika kemudian Nabi minta kepada Allah, Allahumma ftahli ummati abwabal jannah. Ya Allah, bukakan pintu untuk umatku, pintu surganya. Maka pada waktu itu pintu surga terbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ternyata bukan langsung surga, tapi apa? Ada zilot, ada sebuah jembatan yang itu menghubungkan ke surga di seberang sana. Melihat kondisi jembatan kayak begitu, Nabi Muhammad minggir, terus Nabi Muhammad berkata, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati, Allahumma arham ummati. Itu kata-kata ummati yang kedua. Ya Allah, rahmati umatku, tolonglah umatku melewati jembatan ini. Nah, ini saudara-saudara ikhwati fillah, hadis-hadis yang sahih. Adapun ummati yang saya sebut tadi yang pertama, ini yang terkait menunjukkan betapa Allah begitu sayangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, betapa Allah begitu cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi menangis seraya berkata ummati, Jibril kemudian turun dan menanyakan kenapa engkau ya Rasulullah menangis. Dan kemudian Rasulullah memberitakan kepada Jibril, yang pertama karena Allah tidak berkenan menjawab permintaan Ibrahim terkait dosa-dosa umatnya. Yang kedua, Jibril, Allah juga tidak berkenan menjawab dan memberikan jawaban terhadap permintaan Nabi Isa alaihissalam terkait dosa-dosa umatnya. Bagaimana dengan umatku? Maka kemudian Jibril naik lagi ke langit, saudaraku, dan menceritakan, sesungguhnya Allah Maha tahu. Ini hadis hanya memberikan pengetahuan kepada kita supaya kita termotivasi untuk begitu sayang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jibril kemudian naik lagi ke langit dan menceritakan apa yang terjadi terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah kepada Jibril? Ya Jibril, idhab ila Muhammadin faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Masya Allah, ini saudara berhati Nabi Allah, bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah ketika mendengar tuh kalau Nabi Ibrahim, sekali bernabi Ibrahim yang luar biasa, yang disebut Khalilullah, kekasih Allah, minta kepada Allah kagak dijawab. Sekali bernabi Isa alaihissalam, yang Nabi Isa bisa turun lagi nanti di penghujung waktu kita sebelum kiamat di dunia untuk membantu Imam Mahdi. Itu semulia itu Nabi Isa, tapi Nabi Isa minta kepada Allah supaya umatnya diampuni, tidak dijawab sama Allah. Subhanallah. Ketika Nabi Ibrahim padahal cuma ngomong Allahumma ummati fabakar, jangan ngomong gitu aja, nangis. Nabi itu nangis. Subhanallah. Allah langsung minta Jibril, coba Jibril, kamu datangin itu Muhammad, idhab ila Muhammadin, datangin itu Muhammad dan katakan kepada dia, katakan kepada kekasihku, inna sanurdika fi ummatika wala nasuka. Saya, kami, kata Allah, akan memberikan memuaskan apapun permintaanmu ya Muhammad terkait umatmu, wala nasuka, dan kami sekali-kali tidak akan pernah mengecewakanmu. Maka terkait ini turun firman Allah surat Wadduha ayat yang kelima. Apa itu bunyinya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah Tuhanmu akan memberikan apapun yang kau minta ya Muhammad, fatarda, sampai kamu puas. Saudara berkata tidak Allah, itu cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sedemikian besar. Ada satu kisah lagi terkait bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tahu Nabi Ibrahim, saudara? Tadi sudah saya sebut ya, gelar Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Khalilullah. Nabi Ibrahim masih merajuk sama Allah. Nabi Ibrahim masih merengek-rengek sama Allah. Nabi Ibrahim masih menangis sama Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 87, 88, 89, Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah, la tuzini yauma la yub'atsu Tuhan, jangan kau hinakan diriku Tuhan nanti di hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang hari itu tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali hati yang membawa kedamaian dan keselamatan. Itu Nabi Ibrahim racun-racun supaya tidak dihina nanti di hari kebangkitan. Nabi Ibrahim masih minta kayak begitu kepada Allah. Bagaimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW?
Nabi Muhammad SAW tak perlu merajuk untuk begitu, saudara. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang kita cintai, tak perlu merengek-rengek kepada Allah. Dalam surat Al-Qalam yang tadi dibacakan oleh Mas Wahid tadi, dalam surat Al-Qalam tadi, suratnya itu panjang, ayatnya itu panjang, saudaraku. Tapi intinya itu menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah memberikan pernyataan. Kalau Nabi Ibrahim masih merajuk, kalau Nabi Ibrahim masih merengek-rengek, supaya nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan tidak dihinakan diri beliau. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlu merajuk. Allah sudah memberikan pernyataan, yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Kata Allah Rabbul Alamin, di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti, yauma, di hari kebangkitan nanti, la yuhzillahu an-nabiyya, Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Dan yang luar biasa hadirin, yang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata pernyataan Allah, declare pengumuman Allah bukan khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi untuk siapa? Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang selalu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. So, artinya apa? Kita bisa jadi lebih hebat daripada Nabi Ibrahim AS. Kalau Nabi Ibrahim saja, saudaraku, masih meminta untuk sudah dihina, kita karena apa? Kemuliaan Nabi Muhammad, kita di hadapan Allah ikut bisa menjadi mulia. La yuzillahu nabiyya walladzina ma'ahu walladzina amanu ma'ahu. Ini saudaraku, bentuk kecintaan siapa? Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sebelum bertanya bagaimana dengan kita, gak usah jauh-jauh dulu. Kita lihat bagaimana cintanya sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana cintanya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bilal, masya Allah, saudara, seorang Nigeria, seorang yang hitam, tapi cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW sesuatu yang sangat luar biasa. Cerita itu sudah sering kita dengar. Bagaimana Bilal setelah wafatnya Rasulullah selalu menangis. Bilal tidak pernah berhenti untuk menangis. Selama 1 tahun Bilal bin Rabah tidak pernah diam, air mata selalu mengalir, tidak pernah berhenti air mata itu mengalir karena kesedihannya ditinggal kekasih hatinya yang luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Bilal kalau sudah berjalan di kampung di daerah Madinah, dia ingat Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga pernah lewat itu menangis, saudara. Bilal ketika lewat di sebuah pohon di mana Nabi Muhammad SAW duduk di bawah pohon itu pun Bilal beringat sama Rasulullah. Bilal lagi menangis. Sehingga akhirnya Bilal itu, saudara berkata pergi dari kota Madinah, pergi ke Damaskus Syria. Selama setahun berada di Damaskus Syria, Bilal ini, saudara berkata di akhir tahun bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi? Nabi meminta Bilal untuk kembali ke Madinah. Maka ketika Bilal kembali ke Madinah, Bilal disambut oleh beberapa sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dipeluklah Bilal, wahai Bilal, adzin lana ya Bilal, azan untuk kami Bilal, azan untuk kami. Tapi Bilal tidak mau azan. Kenapa? Karena di situ ada nama kekasihnya yang luar biasa yang kalau disebut dia tidak kuat untuk menahan kerinduan yang luar biasa. Subhanallah. Ketika ketemu Abu Bakar juga demikian, adzin lana ya Bilal. Bilal pun tidak mau untuk berazan. Tapi ketika bertemu dengan dua permata hatinya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dibunuhlah keduanya. Maka masing-masing di telinga kiri dan telinga kanan, yaitu dua permata hati Bilal dan juga permata hati Rasulullah Muhammad SAW. Bilal itu berkata kepada keduanya, kalian berdua adalah permata hati sebagaimana kalian berdua adalah permata hati Rasulullah Muhammad SAW. Maka kedua murid Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini yang bersama di telinga kiri dan kanan Bilal bersama-sama menyatakan, adzin lana ya Bilal, azan untuk kami ya Bilal. Maka pada waktu itu Bilal berkata kepada Hasan dan Husain, wahai ananda, wahai permata hatiku, Umar pernah minta kepada aku untuk azan, saya tidak mau. Abu Bakar minta kepada diriku untuk azan, saya juga tidak mau. Tapi kalian berdua, siapa yang bisa menolak permintaan kalian? Sekalipun hatiku tidak kuat untuk bisa melakukan itu, demi engkau kalian berdua, saya akan coba azan. Itu kalau dalam sebuah riwayat azan zuhur.
Maka ketika Bilal naik dan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka serentak warga Madinah itu menganggap Rasulullah seolah hidup, karena suara itu menjadi memorial, suara itu menjadi kenangan yang luar biasa. Suara itu pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian mereka sadar bahwa itu suara Bilal, Nabi tetap tidak ada. Akhirnya kemudian mereka berbondong-bondong datang ke masjid, mendengar suara Bilal yang luar biasa merdu. Sampai kemudian asyhadu an la ilaha illallah, itu masih belum masalah. Tapi ketika wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Bilal jatuh tersungkur, tidak sanggup untuk melanjutkan suara adzan tersebut. Akhirnya Bilal meninggal dunia. Ini bentuk cintanya siapa? Bentuk cintanya seorang sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan sahabat yang punya hati, Hasan Al-Basri itu sampai ngomong begini. Hasan Al-Basri sampai ngomong begini, ayyuhal mu'minun, aina qulubukum? Wahai orang-orang yang beriman, di mana perasaan kalian? Di mana hati kalian? Gunung Uhud yang tidak punya nyawa, gunung Uhud yang tidak punya hati dan perasaan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu naik ke gunung Uhud, bukit Uhud itu bergetar, saudara. Dan kemudian Nabi Muhammad menginjak dengan keras itu bukit Uhud. Dan kemudian bukit Uhud itu diam. Seraya Nabi berkata, Uhud, jangan khawatir, kau nanti akan berserta aku di surga. Bukit Uhud itu saudara menangis. Jangankan bukit Uhud, pelepah kurma yang selalu dijadikan sandaran Nabi Muhammad SAW itu selalu rindu dengan Nabi, itu selalu mencintai Nabi. Nangis beliau ketika mau dipotong untuk dijadikan mimbar. Maka kemudian sampai Rasulullah wafat, konon dalam sebuah riwayat itu pohon kurma itu dibiarkan seperti itu. Itu karena bentuk kerinduan, benda mati saja itu begitu rindunya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Aina qulubina, aina qulubuna. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita tidak ada kerinduan yang luar biasa? Tahukah Anda, saudara, ada sebuah cerita yang luar biasa. Nah, cerita ini tidak pernah saya ceritakan di tempat yang lain. Dan kali ini saya ingin bercerita, mudah-mudahan cerita ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar harus luar biasa. Kalian tahu nggak dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalian tahu nggak dengan beliau yang kita tahu beliau adalah seorang temperamental, yang kita tahu beliau adalah Amirul Mukminin, yang kita tahu beliau adalah seorang yang luar biasa keras, seorang yang ditakuti oleh kawan maupun lawan. Jangankan manusia, bangsa setan pun saudaraku ketemu Sayyidina Umar itu takut. Sayyidina Umar kalau lewat di sebuah gang, setan itu berhenti untuk lewat di situ dan dia mencari gang lain untuk tidak berpapasan dengan Sayyidina Umar. Setan itu ketika tahu bahwa itu sandal Sayyidina Umar itu semakin saudara, saking hebatnya namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah kita semua ketika sakratul maut beliau, ketika detik-detik wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan siapa yang akan menggantikan diri beliau yang diperbincangkan oleh Sayyidina Umar. Bukan bagaimana istrinya nanti akan ditinggal, bukan bagaimana anak-anaknya, bukan bagaimana hartanya, bukan bagaimana dirinya sudah tidak berkuasa lagi. Bukan itu ketika detik-detik wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalian pernah tahu nggak cerita ketika beliau sakratul maut, beliau memanggil putranya Abdullah bin Umar, ya Abdullah, wahai Abdullah, datanglah kau ke sini. Dengan suara yang sudah berat, setengah berbisik, Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai anakku, pergilah ke Aisyah dan tanyakan kepada dia, bolehkah aku dikubur di samping dua kekasih, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka pada waktu itu saudara Umar bin Abdullah bin Umar bergegas pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha dan diceritakan pada waktu itu kepada Aisyah keinginan Sayyidina Umar untuk dimakamkan di hujrahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Sayyidah Aisyah. Yang di situ ada Rasulullah dan ada abahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka ketika Aisyah mendengar dengan seksama pernyataan Abdullah bin Umar putra Umar tersebut, maka saudara, Aisyah menangis. Aisyah menangis dan berkata, saya yang kepingin dikubur di situ. Saya yang kepingin berdekatan dengan Rasulullah dan Abah. Saya yang kepingin banget untuk dekat dengan kuburan Rasulullah. Tapi ini Umar yang minta. Saya ridho, saya ikhlas. Katakan kepada Amirul Mukminin, oh, permintaan dia diperkenan. Maka ketika itu saudara, dalam sebuah riwayat disebutkan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu harap-harap cemas menunggu datangnya anaknya. Maka ketika Abdullah bin Umar datang, yang ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan kau sebut diriku Amirul Mukminin sekarang, kau sebut Umar bin Khattab. Saya hanya menunggu satu jawaban. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Maka ketika saudara berfatihah hafizahullah, Abdullah bin Umar memberikan jawaban bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu setuju. Maka beliau tiba-tiba sudah langsung menutupkan mata beliau dan pergi ila rafiqil a'la dengan tenang, karena dia bisa berdekatan dengan kekasih. Bayangkan saudara, sampai Rasulullah wafat pun Sayyidina Umar masih kepingin dekat dengan kuburan Nabi Muhammad SAW. Pada ketika benar-benar beliau wafat, kamar Sayyidah Aisyah dibagi menjadi dua. Satu kamar untuk Sayyidah Aisyah sendiri, satu kamar di situ berisi makbarah hujrah Rasulullah. Di sampingnya ada abah, dan di situlah kemudian Sayyidina Umar dimakan. Maka sejak itu saudara, ketika Sayyidah Aisyah masuk ke makam selalu menggunakan hijab, karena di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dimakan. Apa yang bisa kita petik dari sini? Bahwa kecintaan kepada Nabi tanpa batas, kecintaan kepada Nabi tanpa batas di saat Nabi masih hidup, di saat Nabi sudah wafat pun para sahabat itu luar biasa, itu dekat. Makanya kalau kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu berada di Madinah Munawwarah, bersyukurlah kalian kalau diberi kesempatan oleh Allah berada di Madinah Munawwarah. Karena ketika kita sudah semakin dekat dengan makbar Rasulullah, seperti itulah perasaan Sayyidina Umar ingin dekatkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW semakin membuat kita begitu cinta kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Tidak perlu lagi bahas, karena kita sudah pasti paham bahwa wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad, mengikuti dan menghidup-hidupkan sunnahnya sudah pasti. Yang paling penting bagi kita adalah berselawat kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Karena tanda-tanda cinta seseorang, ketika sudah jatuh cinta selalu menyebut-nyebut namanya, dan ketika nama yang dicintai disebut, hati tergetar dan terucap untuk ikut menyebut nama itu. Karena itu mudah-mudahan nama Nabi Muhammad itu selalu ada, tidak hanya di lisan kita, tapi di hati kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih telah hadir dalam acara Maulid Rasul dan Al-Qais. Mudah-mudahan acara kayak begini terus ada di semua tempat untuk mengenang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan sampai di sini untuk saya. Setelah ini ada teman-teman yang akan melanjutkan acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.